Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal-hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung daripada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang sudah roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji, pertama menyertai. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati. Sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house. Di dalam rumahmu. Kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, pagi hari ini kita mau kembali beribadah. Kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Pujian penyembahan kita bagi Sang Raja. Mari kita bawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiap yang selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun musim dalam kehidupan kami, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap mau menyembah memuji nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Engkau Bapa yang selalu ada Tuhan, menopang, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Oh, terima kasih Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I known you as a father, I known you as a friend. I have lived in the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I known you as a father, I known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. All my life, Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
the goodness of God. Your goodness, Lord Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mari katakan sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You are faithful, Lord, all my life. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari jemaat saja katakan sama. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Your goodness is running after me, Jesus. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu yang mengejar kami, karena kasih setia-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih.
dalam hidup kami. Tuhan, Kau yang menjaga, memberkati, Kau yang menopang Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Kau setia, Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu, menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan. Biar seperti Habakuk berkata Tuhan, sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, tapi kami akan mau tetap Tuhan beria-ria di dalam Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorak bagi Tuhan kami, Allah kami yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih setiamu lebih daripada hidup Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau, ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati kami Tuhan, oh ku nyanyi Hosana Jesus bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi
Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang kekal, kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau bawa bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Kami katakan Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu buat bangsa negara kami seperti di dalam sorga Tuhan. Biar segala sesuatu yang terbaik datang daripada-Mu tercurah dengan hebat Tuhan atas bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa terus Tuhan, dan pembalikan keadaan ya Tuhan. Kami berdoa kesembuhan supranatural yang terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perkembangan yang ada, buat kesembuhan yang terjadi Tuhan, buat laju penurunan yang terinfeksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan buat bangsa negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini juga buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, berkat seluruh pelajaran yang ada Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga memutuskan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang terbaik buat bangsa negara kami ke depan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap para dokter, suster, tenaga medis yang ada. Kau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, perlindungan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan juga mereka juga hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap orang-orang yang tersakit oleh virus ini ya Tuhan. Kau memberkati mereka, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga yang ada Tuhan, Kau berikan penghiburan, kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih, kami berserahkan Tuhan bangsa negara kami dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami katakan shalom, shalom buat Indonesia, buat kota kami Jakarta, di dalam nama Yesus Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa negeri kami Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat jahat orang, setiap roh pemecah belah, apapun itu Tuhan, setiap siasat bukan berasal daripada-Mu, kami mematahkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menggagalkannya Tuhan. Dan biar hanya rancangan-Mu yang indah dan sempurna yang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, biar keamanan, ketertiban Tuhan, kekuatan dan sukacita datang daripada-Mu menyertai bangsa negara kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu, kami lepaskan anugerah-Mu bangsa negeri kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami naikkan pujian penyembahan kami bagi Sang Raja. Di dalam nama Yesus. Mari warga kerajaan sama-sama berkata, amin, amin, haleluya. Sama-sama katakan, semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertai
dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari sekali katakan sama-sama. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami percaya kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sampai hari ini, oleh karena anugerah-Mu kami boleh terus beribadah ya Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami akan terus mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Kami tahu kami warga kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun juga ya Tuhan.
Tuhan, Kau lihat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Satu persatu Engkau melihat kami. Kami tahu setiap kami tidak ada yang lemah. Berdoa, Tuhan kuatkan, kokohkan setiap kami ya Tuhan. Untuk melalui musim ini dengan berkemenangan di dalam Yesus Tuhan. Dengan penuh sukacita ya Tuhan. Sampaikan saat ini kebenaran-Mu biar menguatkan setiap kami ya Tuhan. Mengingatkan kami. Menasehati kami, membangun setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu, warga kerajaan yang saya cintai. Ini sudah berapa bulan ini kita online terus, tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu di rumah pun dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat, jiwanya sehat semuanya tetap bersukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, seperti minggu-minggu kemarin kita belajar bahwa tidak ada musim yang sifatnya permanen, bahwa musim ini pun akan berlalu. Cuman Tuhan dan janji-janjinya itu yang tetap kekal selama-lamanya. Saya berdoa supaya waktu musim ini berlalu, kita melaluinya, kita belajar banyak, bahkan Tuhan mengajar kita banyak. Itu yang saya ingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah lalui musim ini tanpa kita belajar sesuatu. Tanpa Tuhan ngajar sesuatu buat kita. Kita tangkap itu. Saya berdoa supaya waktu musim ini kita lalui, musim pandemi ini, keluarga kita akan semakin kuat. Katakan amin. Amin. Ya, karena setiap hari kumpul, saudara. Ada beberapa teman yang bersaksi bahwa dulu jarang kumpul. Kumpulnya ketemu suami istri cuman pagi atau malam hari karena kerja. Tapi sekarang mau tidak mau, setiap hari kumpul, ketemu tiap hari. Dan memang akhirnya mau tidak mau tingkat untuk konflik juga besar. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, inilah pembelajaran kita. Makanya Bapak Ibu suami istri bersama anak-anak, belajarlah sesuatu, mumpung kumpul dengan keluarga. Ya. Belajar untuk memahami, untuk mengenali pasanganmu masing-masing. Jangan dijadikan kumpul bareng terus ini tiap hari, makin konflik terus tiap hari. Saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kita. Makanya kita selesai lalui musim ini, saya berdoa supaya keluarga kita makin kuat. Hubungan kita keluarga makin kuat. Haleluya. Manusia batiniah kita juga semakin kuat. Saya tahu krisis itu Tuhan izinkan untuk mendorong keluar apa yang ada di dalam diri kita. Saudara, semua krisis, kesulitan, tekanan yang kita hadapi sekarang, itu hanya menunjukkan sesungguhnya siapa kita ini. Kita ini, kedewasaan kita seberapa. Itu akan kelihatan pada waktu kesulitan muncul dalam diri kita. Makanya saya berdoa supaya kita lalui musim ini, manusia rohania kita, manusia batiniah kita, yang di dalam kita jauh lebih kuat, saudara. Ada banyak yang berubah dalam diri kita. Bukan hanya fisiknya, saya berdoa supaya tidak makin melebar, ya, tapi yang di dalam ini. Ya, saudara makin dibuat lebih sabar, saudara dibuat makin tekun lagi. Ada banyak yang berubah di dalam diri kita karena krisis ini. Makanya baik, saudara. Makanya kita punya sikap hati yang benar menghadapi semua krisis ini. Ini cuma persiapan aja saudara. Untuk hal-hal yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi manusia batiniah kita harus semakin kuat. Selesai kita melalui musim ini saudara. Ya. Diperbaharui terus kita. Haleluya. Kita menjadi pribadi yang punya kualitas rohani yang semakin kuat. Seperti Kristus Yesus Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu apapun yang Tuhan izinkan tanpa Tuhan punya tujuan ke depan buat kita. Maka kita harus tangkap ini. Saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan buat masing-masing kita.
buat keluarga kita masing-masing, buat pelayanan, buat gereja Tuhan. Makanya kita harus selesaikan semua yang Tuhan siapkan ini. Karena ada hal-hal yang besar, ada tanggung jawab yang besar, ada pelayanan yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat kita. Ada kepercayaan-kepercayaan yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan buat kita. Makanya Tuhan siapkan dulu mental kita. Tuhan siapkan dulu yang di dalam ini. Supaya karena hal-hal yang besar menuntut persiapan yang lebih besar. Saudara tangkap itu. Saya tahu Alkitab juga ngomong bahwa di hari-hari terakhir ini banyak orang akan mengalami juga kekecewaan demi kekecewaan. Saya berdoa, saya berharap supaya tidak terjadi dalam diri setiap kita. Kita menjadi manusia yang penuh ucapan syukur. Kita menjadi manusia warga kerajaan yang tahu bersyukur. Dan karena kita kenal siapa Tuhan kita. Dia Bapa yang baik. Apapun yang Tuhan izinkan. Sekali lagi tangkap di depan kita. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Ada kepercayaan-kepercayaan. Buat bisnis Bapak Ibu juga. Saya tahu ada hal yang besar Tuhan siapkan. Karena Alkitab sudah ngomong bahwa berkat bangsa-bangsa akan dialirkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk saudara kelola. Ayo tangkap ini. Haleluya. Ada hal yang berubah. Prioritas-prioritas kita juga makin berubah. Saya juga belajar, saudara. Dan pagi hari ini saya ingin ngajak kita untuk belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Saya ingin kita belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal 73, mulai ayat yang ke-21. Sebab krisis ini akan membawa kita untuk memahami hal-hal yang paling esensi dalam diri kita. Apa yang paling penting menurut firman Tuhan. Ya. Mazmur 73 ayat 21 dikatakan begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ini yang dialami oleh pemazmur Asaf pada waktu itu. Kalau diterjemahkan kepada hari ini yang kita alami. Saya ngerti ada banyak kita mengalami tekanan yang berat. Rasanya ada keputusasaan, ada beban yang tangisan tiap hari. Saya tahu mungkin kesesakan demi kesesakan kita alami. Ada yang mengalami kehilangan demi kehilangan dan sebagainya. Pekerjaan, orang-orang yang kita cintai dan sebagainya. Saya tahu hati kita rasanya penuh dengan beban. Rasa pahit mungkin di dalam hati kita. Tapi kita mau belajar dari Mazmur yang pasal 73. Dalam kondisi yang seperti itu. Pemazmur ini mengalami hal yang seperti itu. Tapi ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Wow, tidak mudah. Tapi ayo kita belajar. Apapun yang sedang kita alami ini, kita tetapkan hati kita. Kita dekat dengan Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kita belajar. Karena pemazmur tahu kenapa dia harus dekat kepada Tuhan. Kan ada lagu berkata begini ya. Kita nyanyi menjadi kekuatan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kenapa kita harus dekat kepada Tuhan? Karena Dia adalah batu karang yang teguh. Dia Tuhan kita, tempat kita pelindung. Kita punya rasa tenang waktu kita dekat dengan Dia. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini, ayo kita belajar dari Mazmur Asaf ini. Kita dekat, kita tetap dekat. Apapun itu yang Tuhan izinkan, kita alami apapun. Sebab Dia Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Dalam hidup kita, kita hidup oleh karena kasih setia dan kasih setia. Pemeliharanya sempurna, saudara. Makanya kita dekatkan, Dia tidak pernah goncang oleh apapun juga. Kita harus dekat kepada Dia supaya kita aman, kita tentram. Ayo Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ayo dekatkan diri kita. Karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Makanya kita dekat sama Dia. Kita rasa aman, saudara. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kenapa kita mesti dekat sama Tuhan? Karena hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita lanjutkan, kita belajar dari Mazmur 73 ini. Ayat yang ke-24 dikatakan begini. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaannya. Jadi dengan nasihat dari firman. Ingat, Tuhan kita, Tuhan yang suka mengangkat putra-putri kerajaannya. Kalau sementara Tuhan rendahkan, itu baik. Tapi tidak selama-lamanya kita dibawa di tempat yang rendah. Karena ada waktunya Tuhan akan tinggikan kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Waktu saya membaca ini keputusan iman yang luar biasa di tengah-tengah kondisi yang seperti ini.
Saudara dengar bahwa kita tidak bisa kendalikan segala sesuatunya. Kita belajar banyak bahwa apa yang kita punya, siapapun itu, benda, orang-orang di sekeliling kita, itu hanya kepercayaan Tuhan buat kita. Dan kita harus hargai. Dikatakan di sini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Sekali lagi ini keputusan iman yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ada beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaannya. Ada teman-teman yang harus di PHK dan sebagainya. Ada kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apa yang kita belajar dari Mazmur, sekalipun kita kehilangan banyak hal, tapi kita tetapkan iman kita, tetaplah Allah untuk selama-lamanya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya dimanapun Bapak Ibu ada, Tuhan melawat, Tuhan menguatkan semuanya. Saya belajar selama ini bahwa kita tidak boleh menggenggam apapun dalam kehidupan kita terlalu erat. Karena kita harus menyadari bahwa seperti Ayub berkata, dia yang memberi, dia yang ambil. Dia punya hak, dia berdaulat. Karena itu bukan milik kita, saudara. Bahkan orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, di keluarga kita. Saudara, ayo belajar untuk tidak menggenggam segala sesuatunya dengan erat. Ada waktunya kita melepaskan. Karena itu bukan hak kita. Tapi ketetapan kita pada waktu kita mengalami itu, kehilangan banyak hal dalam hidup kita, kita tetapkan iman kita. Gunung batuku dan bagianku ada tetap Allah dalam Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Karena semua akan tergoncang, saudara. Bahkan iman orang-orang bisa tergoncang. Ada banyak orang mengalami kekecewaan, keputusasaan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ada orang yang berkata, aku sudah melayani, aku sudah menabur, memberi semuanya. Kenapa kau harus kehilangan ini dan ini? Saudara, kita harus belajar, kita tidak boleh menyuap Tuhan dengan pelayanan, dengan pemberian. Dia bukan dewa-dewa yang harus kita suap. Untuk kita diselamatkan, untuk kita dilindungi. Saudara, salah. Dan apapun yang kita kerjakan, kita melayani, kita memberi, kita menabur, kita mengasihi Tuhan. Itu karena kita kasih kita kepada Tuhan. Ya, waktunya Tuhan harus mengambil. Kita harus lepaskan itu. Dan iman kita tetap berkata, gunung batuku dan bagianku tetap Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selama-lamanya. Jadi kalau ada jemaat yang mengalami kehilangan demi kehilangan apapun, kuatkan terus imanmu. Tetap dekat kepada Tuhan kita. Haleluya. Memang pandemi yang kita alami ini merampas banyak kebebasan dalam hidup kita. Bisnis kita mungkin mengalami penurunan dan sebagainya. Pekerjaan kita dan sebagainya, saudara. Bahkan nyawa kita. Ada orang yang kehilangan. Tapi sekali lagi saya harus ngomong ini. Ayo tetapkan imanmu. Hanya Tuhan yang menjadi bagian kita. Untuk selama-lamanya. Wow. Haleluya. Jadi yang pertama kita belajar. Di tengah-tengah kondisi yang ada tetap dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar seperti pemazmur tadi. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan apapun. Kita ngambil keputusan betul-betul. Kita kuatkan kepercayaan kita. Selanjutnya dalam Mazmur 73 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi
Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita baca ayat yang terakhir ini, kata aku, sebutin nama kita masing-masing. Tetapi Hartono menaruh tempat, Hartono suka dekat pada Allah. Hartono menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ganti kata aku dengan nama saudara. Oh saudara, yang terakhir, ingat baik-baik. Dikatakan Mazmur, waktu awal dia memang mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Dia mengalami kekecewaan mungkin, keputusasaan dan sebagainya. Tapi toh pada akhirnya Alkitab ngomong begini, supaya dapat menceritakan segala perbuatannya. Endingnya kita ceritakan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Kita ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan atas kita. Kita ceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Minggu yang lalu kita mendengar kesaksian dari Bapak Rohani kita, Pak Roni bersama Ibu Nancy. Dia ceritakan, meskipun dia harus mengalami masa-masa kekelaman. Toh akhirnya dia ceritakan kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Kita ceritakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang dikuatkan, saudara. Dengan Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu masa kelam, masa-masa kesesakan dan sebagainya, masa-masa kehilangan. Akhirnya Tuhan akan memakai setiap kita untuk kita menceritakan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia. Kita ceritakan perbuatannya yang besar atas hidup kita. Kita ceritakan bagaimana dia tolong kita, bagaimana dia pelihara kita. Kepada siapa? Kepada semua orang. Khususnya kepada generasi kita ke depan. Anak-anak kita akan melihat, saudara. Saya sadar bahwa ke depan memang pergumulan lebih besar. Kita mesti menyiapkan anak-anak kita, generasi di bawah kita, untuk punya kekuatan pengenalan akan Tuhan. Supaya mereka siap menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Anak-anak perlu mendengar itu. Perbuatan Tuhan yang besar. Saya berdoa, kita akhiri nanti, kita selesai musim ini. Kita bersama-sama akan menceritakan kepada banyak orang apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Bagaimana Tuhan memberi kedamaian, bagaimana tangan Tuhan membela kita, bagaimana tangan Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh itu. Bagaimana kita mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana kita mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Oh, Tuhan kita hidup, dia real. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, dia yang bangkit itu. Makanya kita bisa bersandar penuh kepada dia. Kita bisa mempercayakan hidup kita penuh kepada pribadinya. Makanya pemazmur di tengah-tengah pergumulannya, dia putuskan untuk tetap dekat sama Tuhan. Dia dekat kepada pribadinya karena dia dapat diandalkan. Saya berdoa supaya kita mengakhiri nanti. Waktu kita ketemu secara tatap muka. Karena musim ini pun akan berlalu. Kita akan bercerita kepada semua kita. Masing-masing kita menceritakan bagaimana Tuhan pelihara kita. Wow, bukankah Tuhan akhirnya ditinggikan, saudara? Sebab itu mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan ini, kita belajar dari Mazmur ini. Yang pertama, tetap dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kuatkan keyakinan, kepercayaan kita. Kita kehilangan banyak hal mungkin, pekerjaan dan sebagainya, saudara. Bisnis kita mengalami penurunan dan sebagainya. Tapi tetapkan keyakinan kita. Bagianku tetap Allah dalam Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kita boleh ceritakan kebesaran Tuhan. Toh akhirnya nama Yesus yang kita tinggikan. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu tetap kuat. Saya berdoa Bapak Ibu tetap bersyukur. Tetap terus memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu terus terkoneksi dengan pribadi Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan terima kasih. Musim ini akan berlalu.
Tapi kami tidak mau melalui musim ini tanpa kami belajar sesuatu. Kami tidak mau lalui musim ini tanpa ada yang berubah di dalam kami. Terlebih manusia batiniah kami. Kami tidak mau melalui musim ini tanpa ada perubahan di dalam diri kami. Supaya kami didapati makin dewasa di dalam Engkau. Firman-Mu pagi hari ini biar menguatkan setiap umat-Mu. Supaya kami tidak menyombongkan diri. Kami tidak menggenggam erat apapun ya Tuhan yang Tuhan percayakan. Orang-orang yang kami cintai. Benda-benda bahkan keuangan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau genggam erat. Karena Engkau yang menjadi pemilik tunggal ya Tuhan. Pada waktu Tuhan meminta kami belajar untuk melepaskan. Pada waktu Tuhan mengambilnya. Meskipun kami bisa merasakan banyak hal dalam diri kami, kesesakan apapun. Tapi kami mau belajar tetap meyakinkan iman kami. Hanya pribadi Tuhan yang menjadi bagian kehidupanku. Kekal selama-lamanya. Dan aku berdoa pakai umat-Mu. Melalui musim ini kami semuanya boleh menceritakan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan pelihara kami. Bagaimana tangan Tuhan menyertai kami. Kami boleh ceritakan itu kepada anak-anak kami, kepada generasi kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu. Di rumah masing-masing kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari persiapkan roti, persiapkan anggur. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku cintai Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu. kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Nyanyikan. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu, namun kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sambil mengangkat roti katakan selamanya, Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu. tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya, Selamanya ku kagumi. kasih-Mu, Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. mari angkat roti. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia pribadi yang sangat kita bisa andalkan. Alkitab berkata, kalau anaknya sendiri diberikan, apalagi yang lain. Tuhan, Kau melihat kami. Kalau ada yang hari-hari ini mulai goyah, Tuhan, kuatkan kembali. Kalau toh ada yang sakit, tubuhmu
menyembuhkan ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas kami. Buat tubuh kami semua sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur. Angkat tinggi-tinggi dengan rasa hormat kita. Saya beri waktu Bapak Ibu bersama keluarga untuk berdoa, menyampaikan isi hatimu, menyampaikan kerinduan-kerinduan hatimu. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhanku, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Keluarga demi keluarga umat-Mu. Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau dengar mereka. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau dengar jeritan hati kami ya Tuhan. Engkau dengar seruan hati kami. Oh Yesus, Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan. Engkau dengar isi hati kami umat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam darah-Mu ada kehidupan. Kami meminumnya. Biar kehidupan Tuhan mengalir atas roh, atas jiwa dan tubuh kami. Dan kekuatan kesegaran yang baru Tuhan beri buat kami. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu bersama dengan keluarga. Angkat wajahmu. Beri syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasihmu. Oh Yesus Tuhan. Ya Tuhanku. Ya kami bawa syukur kami. Yesus, Yesus. Yesus Tuhan. Tuhan Kau melawat kami. Tuhan Kau melawat umat. Tuhan Kau melawat mereka. Saat ini Tuhan Kau melawat mereka. Oh yes Lord. Haleluya. Haleluya. Kau yang hadir memberikan kekuatan yang baru bagi umat-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama dengan keluarga gandeng tangan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan bukakan saat ini pintu surga Tuhan. Langit terbuka. Saat ini curahkan berkat surga turun atas umat-Mu. Keluarga demi keluarga dikaruniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Tuhan saat ini Tuhan limpahkan berkat surga memberkati seluruh umat-Mu dengan kekuatan Tuhan sendiri. Anugerah-Mu dilimpahkan. Tuhan berkati usaha pekerjaan, bisnis umat-Mu. Dari berkat surga sendiri dilimpahkan buat mereka. Kami tahu Tuhan pelihara sempurna. Tuhan nyatakan hal-hal supranatural di tengah-tengah bisnis umat-Mu. Mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati anak-anak, cucu-cucu yang ada dengan takut akan Tuhan. Saat ini biar berkat damai sejahtera, sukacita dan kebenaran-Mu menyertai seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan suami istri anak-anak, shalom, 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 damai Allah. Amin. Turun ke atasmu. Yes. sekarang. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. 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 Amin. Tuhan memberkati semuanya.